Jadi pengertian networking dalam segi bisnis adalah aktif dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan pertumbuhan usaha. Meningkatkan pertumbuhan usaha ada tujuan dari proses bisnis. Networking sendiri menjelaskan tentang aktif menjalin relasi. Nah, kalau kita bicara networking, bicara jaringan. Kalau kita bicara jaringan, jaringan itu harus luas. Makanya di sini aktif dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak. Artinya tidak memihak pada satu pihak saja. Semua akan kita anggap sama. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus kemudian, oke, saya sudah bisa masuk. Saya lanjut lagi. Step yang kedua. Lalu Bu Nita, fungsi dari networking sendiri itu apa sih? Manfaat. Manfaat yang kita peroleh saat kita sudah membangun networking itu sebenarnya apa? Dan mengapa itu menjadi satu hal yang perlu dilakukan? Gitu kan? Di sini ada beberapa poin manfaat untuk membangun relasi atau networking bisnis, ada 5 poin. Poin yang pertama, kenapa membangun networking itu penting? Karena untuk mempermudah kolaborasi. Ya, mempermudah kolaborasi. Namanya kolaborasi itu mempersatukan antara pihak satu dengan pihak yang lain yang berkolaborasi. Dan kolaborasi itu identik mendapatkan tujuan yang sama. Jadi sama-sama tujuannya tercapai. Pihak A dengan berkolaborasi dengan pihak B, tujuannya akan tercapai. Begitupun sebaliknya, pihak B apabila berkolaborasi dengan pihak A juga menghasilkan tujuan yang sama. Nah, itu adalah fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua adalah meningkatkan profil bisnis. Nah, meningkatkan proses bisnis. Jadi di saat networking bisnis kamu sangat luas, itu secara tidak langsung akan berimpact. Impact-nya adalah meningkatkan profit bisnis. Kenapa seperti itu, Bu Nita? Dengan memiliki partner bisnis yang semakin luas, maka kualitas bisnis kamu akan semakin luas pula. Melebar lewat berbagai komunikasi. Tentunya dengan poin yang pertama tadi, poin kolaborasi tadi. Sehingga ini sangat baik untuk promosi atau membangun brand dari bisnis tersebut. Meningkatkan profit bisnis. Contohnya, untuk poin kedua ini misal contoh. Rekan-rekan tahu ya, kalau ada bisnis startup sekarang itu seperti Gojek yang kolaborasi dengan Tokopedia. Sehingga di saat Tokopedia boom, otomatis banyak sekali layanan yang sangat disarankan atau bahkan sampai dibebas ongkirkan ketika menggunakan GoSend layanan Gojek. Nah, ini adalah wujud dari kolaborasi. Di mana saat itu kita semua tahu, Gojek secara rate-nya tidak terlalu bagus. Ya, karena waktu itu ada promo Grab yang luar biasa, misal untuk jenis kompetitornya. Tapi saat dia menggandeng Tokopedia, yang dimana menjadi platform saat itu, platform salah satu platform terbesar di Indonesia, akhirnya secara tidak langsung profil bisnis dari Gojek naik. Nah, ini adalah salah satu terobosan dalam dunia bisnis. Oke, itu yang menjelaskan tentang meningkatkan profil bisnis. Yang ketiga, mempermudah inovasi produk. Jadi fungsi dari networking bisnis itu yang ketiga adalah mempermudah inovasi produk. Mengapa bisa seperti itu? Saat kita membangun sebuah jaringan, dan jaringan itu didominasi oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mungkin notabene portofolionya jauh lebih sukses dari perusahaan kita saat ini, atau kita dalam posisi perusahaan berkembang, dan salah satu partner kita adalah perusahaan maju. Secara tidak langsung, cara berpikir, ruang lingkup, lingkungan, semuanya akan mengikuti pola dari perusahaan maju tersebut. Jadi inovasi yang ditularkan kita lewat partner kita yang kolaborasi tadi, itu membuat kita bisa melakukan inovasi. Apa yang tadinya tidak terpikir oleh sebuah perusahaan maju, apa yang tidak pernah terpikir oleh sebuah perusahaan berkembang, ketika dia melakukan kolaborasi dengan perusahaan maju, otomatis pemikiran, daya tangkap, wawasan, semuanya juga akan mengikuti ritme dari perusahaan maju tersebut. Makanya kenapa di situ saya jelaskan fungsi atau manfaat dari networking secara bisnis adalah mempermudah kita untuk melakukan inovasi produk. Nah,
Kenapa ini juga bisa disebutkan? Alasannya ada, networking akan memudahkan analisa. Saat kita menjalin hubungan dengan relasi, semakin banyak memperoleh data yang dilakukan oleh para relasi. Jadi, data-data yang sudah dilakukan oleh relasi kita atau kolaborasi perusahaan maju kita ini bisa kita kumpulkan dan kita jadikan bahan riset. Untuk kedepannya kita melakukan terobosan, yang mungkin bisa jadi terobosan ini adalah terobosan awal mula yang kita ambil. Itu adalah salah satu manfaat kenapa kita harus melakukan networking secara bisnis. Poin keempat, kesempatan bisnis semakin lebar. Tentu saja, di saat kita melebarkan networking bisnis, kesempatan bisnis akan semakin lebar. Kenapa demikian? Otomatis kita juga akan melakukan ritme pekerjaan dari perusahaan-perusahaan yang kita gandeng, networking yang kita gandeng, atau bisnis-bisnis yang kita gandeng. Secara tidak langsung, kesempatan kita untuk membawa up diri juga semakin besar. Dapat menerima berbagai saran dan pengalaman dari banyak orang. Dengan menerima berbagai saran dan pengalaman dari banyak orang, membuat kita berpikir jauh lebih maju, lebih dewasa. Kesalahan dari sebelumnya bisa jadi tidak akan terjadi pada kita saat kita mampu menerima saran dan mengambil pengalaman banyak orang untuk dijadikan bahan pelajaran. Itu yang menjelaskan tentang kesempatan bisnis semakin lebar. Terakhir, platform digital. Nah, fungsi untuk membangun networking salah satunya untuk membangun platform digital juga. Sekarang kita semua tahu, saat platform digital sudah sangat populer, di mana kita melakukan peralihan bisnis yang tadinya sangat konvensional sekali, tapi saat kita melakukan platform digital dengan kolaborasi perusahaan-perusahaan startup, ini secara tidak langsung akan membawa dampak positif. Perilaku kita akan berubah. Poin kelima, platform digital ini contohnya seperti apa? Misal contoh, perusahaan kita ini biasanya melakukan pemasarannya mungkin seperti open stand, kemudian seperti ada event gitu, mengundang banyak orang gitu kan, harus touch ya, harus ada proses sentuh, bertemu langsung ya, tatap muka. Tapi ketika sekarang semua bisa dilakukan dengan platform digital, misal kita bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan podcast ya. Sekarang kan paling sering itu ada berita apa, terus diundang di acara podcastnya salah satu YouTube channel, siapalah. Misal di sini mungkin, kalau yang paling sering itu anak-anak muda itu kayak Ria Ricis, Atta, dan lain sebagainya. Nah, itu kan mereka mencoba untuk memblow up sesuatu hal dengan digital platform. Nah, kita tidak mungkin mendapatkan porsi itu apabila kita tidak memiliki relasi atau networking orang-orang yang berkecimpung di dunia digital platform. Artinya, memang sekarang saat ini dunia sedang bergeser, di mana semua bisa kita nikmati hanya lewat genggaman tangan aja. Kita nggak perlu datang dalam satu seminar, datang langsung, ngeluarin uang untuk transport, beli tiket yang beli tiket yang masih offline, terus kemudian antri dan lain sebagainya, itu udah nggak perlu di era saat ini. Semuanya cukup bisa kita lakukan lewat telunjuk jari. Nah, kalau kita tidak punya networking kuat, dari segi itu, bayangkan, bisnis kita akan jadi tertinggal. Atau kita akan menjadi person yang seperti hidup di tengah hutan. Nah, itu sangat, sangat, kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya itu sangat mengerikan sekali kalau kita harus berada di sana. Nah, kelima tadi itu adalah alasan-alasan mengapa membangun networking itu sangat penting sekali, apalagi untuk bisnis kamu. Kalau misalnya bisnis kamu sekarang lagi bergerak di bidang distribusi, ya mulai dari sekarang membangun hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan distribusi. Apakah kamu menjalin relasi dengan pihak-pihak logistik besar, ataukah kamu membangun relasi bagaimana cara mendatangkan produk itu selain dari dalam negeri atau luar negeri. Nah, banyak hal sekali, dan itu tentu saja dimulai dengan bagaimana membangun relasi yang tadi saya katakan di awal dan cukup disambut baik oleh teman-teman semua. Kalau misalnya saya bicara networking tadi, dua kata sebenarnya yang sudah sangat bagus banget. Satu, kita berbicara jaringan. Dua, kita berbicara kolaborasi. Nah, itu terkait fungsi atau kegunaan ya. Kegunaan kita membangun relasi itu apa? Selanjutnya kita ke Mungkin caranya ini, Bu.
untuk membangun relasi sendiri, Ya. mungkin di tahap awal itu kita harus gimana? Oke, sebentar. Sabar. Kalau jawaban saya sabar. Slide-nya masih panjang, Ibu, tapi aku belum. Unmute dulu, Nita. Mungkin sambil yang mau tanya-tanya bisa langsung ke chat. Ya, bisa lanjut, Bu. Oke, sekarang cara memperluas networking. Nanti sambil dibantu. Ini masih mute, enggak ya? Enggak, sudah. Tapi sambil dibantu Mbak Nadia untuk slide-nya di-share biar teman-teman lebih jelas. Ada 5 cara untuk membangun networking. Cara yang pertama adalah memperbanyak kenalan dan membangun hubungan baik kepada semua orang. Jangan pilih-pilih ya. Belum tentu orang yang kamu hindari itu adalah benar-benar orang yang nggak bermanfaat di kemudian hari untuk kamu. Belum tentu. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, ini sebenarnya banyak dilakukan oleh sales ya. Tapi ternyata di keadaan saat ini sangat ampuh banget semua, yaitu membawa selalu kartu nama. Nah, membawa selalu kartu nama. Ketiga, bergabung dengan forum atau komunitas. Nah, kayaknya yang ini yang agak susah banget nih. Sama poin kedua. Saya nggak tahu teman-teman sekarang tuh, kalau misalnya boleh jujur, yang sampai dengan hari ini belum memilih komunitas atau forum, angkat tangan. Jujur deh. Ada yang sudah bergabung? Coba. Kalau saya sudah sih, Umi. Saya sudah, Bu. Okay. Cuman belum banyak. Oke. Dari berapa nih? Dari jumlah 59 peserta, ada nggak sih yang sampai dengan hari justru nggak punya forum sama sekali? Ada nggak nih teman-teman nih? Kayaknya nggak ada yang mau share juga, Bu. Jadi mulai dari sekarang tolong diperbaiki nih ya. Keempat, melakukan kegiatan untuk mengenalkan bisnis kamu ke masyarakat luas. Ini kalau misalnya saya jelaskan lewat pekerjaan tuh begini. Di saat kita sering mengikuti seminar-seminar baik itu online maupun offline, di situ kan sering ada kesempatan, misal siapa yang mau bertanya, siapa yang mau kasih tanggapan atau apa gitu kan. Kenalkan diri kamu. Misal saya bicara, saya Anita dari PT Kode Niaga Tama. Kamu diundang dalam satu forum yang membicarakan tentang seputar teknologi barcode system, misal contoh. Nah, forum itu otomatis di dalamnya tuh nggak mungkin isinya itu adalah penjual tepung atau isinya itu nggak ada korelasinya sama yang namanya barcode system, atau yang datang tuh balita, bukan balita ya, anak usia sekolah misal 10 tahun, itu nggak mungkin banget. Pasti di dalam komunitas tersebut yang datang itu adalah yang masih ada relevansinya dengan seputar barcode system. Nah, disinilah saatnya ketika kamu speak up, kamu menyatakan dirimu siapa, dari mana, itu adalah salah satu proses untuk melakukan kegiatan mengenalkan bisnis kamu ke masyarakat luas. Orang akan bertanya-tanya, kode niaga tama itu apa sih? Bahkan bisa jadi di ruangan itu mesin kasir online itu adalah kata yang pertama kali baru mereka dengar, atau solusi kartu Indonesia misal. Nah, itu adalah salah satu apa nih, siapa ya, di mana ya.
bisnisnya apa ya itu ya? Orang akan bertanya-tanya, dan ketika ada ketertarikan orang seperti itu secara nggak langsung kamu sudah mengenalkan bisnis kamu. Itu maksudnya dari poin keempat yang menyatakan cara memproses networking adalah melakukan kegiatan untuk mengenalkan bisnis kamu ke masyarakat luas. Dan yang kelima adalah belajar dari orang lain. Nah, cara memproses networking itu gimana caranya? Ya harus belajar dari orang lain, seperti poin pertama yang saya sampaikan tadi. Membangun hubungan ke semua orang, pada semua orang. Nah, bagaimana? Menyambung ke poin yang kelima, belajar dari orang lain. Selalu mencoba untuk mendengarkan pengalaman seseorang. Seseorang itu akan lebih senang didengarkan apabila harus mendengarkan. Itu sudah manusiawi sekali ya. Kamu akan merasa klik dengan seseorang ketika orang itu mau mendengarkan apa yang kamu sampaikan. Sama, itu adalah salah satu proses untuk membangun networking juga. Ketika seseorang mulai nyaman dengan kamu, ketika seseorang mulai membuka pembicaraan dengan kamu, percaya dengan kamu, ini adalah proses membangun networking emosional, di mana sebenarnya networking secara emosional ini, kalau menurut saya itu paling ampuh banget. Kita nggak akan gampang dilupa, kita nggak akan gampang di skip ya. Bahkan kalau ada momen haru maupun momen yang bahagia, bisa jadi kita jadi orang pertama yang akan dicari. Karena memang ikatan relasi emosionalnya sudah sangat dekat. Ya. Itu Mbak Wulan 5 cara untuk memperluas networking. Kalau misalnya saya ulang ya, poin pertama, memperbanyak kenalan dan menjalin hubungan ke semua orang. Poin kedua, selalu bawa name card-nya. Poin ketiga, bergabung dengan forum atau komunitas. Poin keempat, melakukan kegiatan untuk mengenalkan bisnis kamu ke masyarakat luas. Poin kelima, belajar dari orang lain. Oke. Kalau Nah, sekarang kan itu era digital nih, Bu. Nah, apakah cara-cara tersebut masih efektif? Atau mungkin ada cara-cara yang lain yang lebih efektif untuk yang era-era sekarang, yang era digital lah. Sekarang kan serba instan nih. Mungkin tidak ada tatap muka atau apa. Nah, itu apakah ada cara lain yang lebih efektif atau memang cara ini masih efektif untuk diberlakukan? Oke, kalau misalnya ini sayang banget yang nggak bisa share filenya nih. Misal cara pertama, saya kupas cara pertama, memperbanyak kenalan dan membangun hubungan baik kepada semua orang. Sekarang saya mau tanya, tadi kan di era digital, follower kamu atau yang hadir saat ini, ada yang nggak punya akun sosial media nggak? Mustahil saya bicara caranya, tapi ujung-ujungnya akun sosial media aja nggak punya, padahal ini digital banget. Itu aja Kayaknya dulu. nggak ada yang, Jadi poin, iya, kayaknya nggak mungkin ada yang nggak punya deh, Bu. Semuanya pasti punya. Ya, saya akan mendoakan semoga diberikan kesehatan, umurnya panjang, selalu diberi keberkahan bagi mereka-mereka yang sampai dengan saat ini belum sadar kalau belum punya akun sosmed. Gitu. Itu aja. Itu aja kayak. Jadi kalau misalnya itu sudah, aduh senyumnya Pak Tito, Masya Allah, bikin aku hang ya. Langsung nge-freeze gitu. Ya, jadi cara pertama di situ aja dulu. Kalau memang sudah punya akun sosial media, begini ya teman-teman. Coba itu diposisikan jadi teman-teman aja. Ketika kalian memposting satu hal, entah itu berupa edukasi, berita, atau topik terkini, akan sangat merasa dihargai banget ketika ada yang merespon. Entah itu hanya seputar like atau komen. Ini adalah cara untuk membangun relasi loh. Sepele sebenarnya. Tapi dengan seperti itu, kita akan jadi prioritas. Si Nita nge-like postingan aku loh. Si Nita ngasih selamat di hari ulang tahun anak aku loh. Misal. Ini cara sederhana yang pertama. Udah like sama komen belum untuk membangun relasi ini? Buru-buru like sama komen. Cepet banget. Lah kalau kayak gitu mustahil kamu bisa lakukan. Itu yang pertama. Kalau diaplikasikan ke digital ya, maulannya. Yang kedua, bawa selalu name card. Udah deh, nggak usah name card. Di akun sosial media, semuanya. Kita ngomong WhatsApp aja. Nggak jarang masih pakai nama samaran di WhatsApp. Termasuk saya sih, kadang-kadang tapi. Misal, di profil WhatsApp itu saya nulis
namanya Anita, tapi aku pelesetan jadi Anita, Aneta, kadang Yanti, kadang Suja. Ini udah nggak bener banget, nggak jelas gitu loh. Ini udah mewakili kartu nama. Atau bahkan saya malu, saya nggak pernah bilang misal Anita Coach Shop, Anita KMT, kode niaga tama, jarang banget. Ini udah di era digital. Atau mungkin di profil kamu, di profil Instagram kamu, profil Facebook kamu cuma ngomong hijab traveler gitu. Di hijab traveler tuh banyak hijab traveler yang seperti apa, lokasi di mana, ada alamat website kamu nggak, ada alamat email kamu nggak, perusahaan kamu nggak, atau email apalah. Nah ini kan juga salah satu cara untuk membawa selalu name card tadi yang diaplikasikan dalam bentuk digital. Ya. Oke, berhubungan dengan forum dan komunitas, sama. Pernah masuk ke grup-grup nggak? Misal grup WhatsApp belajar marketing, grup WhatsApp copywriting, grup WhatsApp komisi. Komisi itu salah satu organisasi yang menaungi seluruh sales yang ada di Indonesia. Kamu udah masuk jadi membernya nggak? Nah, itu kalau misalnya kita aplikasikan ke digital era seperti pertanyaan Mbak Wulan tadi. Keempat, melakukan kegiatan untuk memulaikan bisnis kamu ke masyarakat luas. Kamu pernah nge-live nggak? Nge-vlog nggak? Kamu pernah bikin konten nggak? Konten secara video? Itu aja dulu. Itu semua digital loh. Kamu nggak perlu datang ke seminar, nunggu ditanya, angkat tangan, memperkenalkan diri. Ya, digitalnya mulai itu aja dulu. Udah belum? Terus selalu belajar dari orang lain. Nah, saat selalu belajar dari orang lain ini yang paling penting. Seperti sekarang ini kita hadir, ini sama-sama belajar ya. Dan ini dalam bentuk digital, daring, dalam jaringan gitu kan. Ini belajar loh. Nah saat belajar ada proses dua arah nggak? Dialog dua arah nggak? Kalau yang banyak ngomong cuma narasumbernya aja, kalian ngedengerin, ketika dilemparkan pertanyaan nggak ada feedback, ketika diminta opini diam aja, saya nggak yakin itu masuk atau hanya sekedar asal hadir. Nah, ini namanya belum belajar dari orang lain. Berarti cara memproses networking-nya masih zonk, masih belum dilakukan. Nah, itu sih Mbak Ulan. Kalau 5 cara yang saya sampaikan tadi mau diaplikasikan secara digital, contoh-contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bu Nita. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, ada pertanyaan nih Bu. Dari Mbak Salsa Kotsop. Malam Bu Nita, izin bertanya, apa saja yang harus dipertimbangkan ketika ingin membangun relasi dengan seseorang atau corporate? Yang harus dipertimbangkan dengan corporate ya? Iya, dengan seseorang atau corporate. Nilainya. Yang pertama nilai. Ini cukup sensitif ya. Ini cukup sensitif, tapi sebelum melakukan hubungan, nilai dari diri kita sendiri yang dikuatin. Jadi budaya-budaya corporate culture-nya kita ini harus dikuatin dulu sebelum kita ngilamin budayanya orang. Apalagi yang saya sampaikan ini misal bisa jadi adalah kompetitor. Ya. Kalau nilai budaya kita, jadi yang harus dipertimbangkan adalah kekuatan penyerapan nilai budaya-budaya corporate culture-nya di kitanya dulu. Kalau itu sudah cukup terserap, tidak perlu difilter siapa yang harus kita kenal. Jawabannya adalah semua. Karena apa? Semua ini kalau memang membawa pengaruh buruk akan terfilter secara sendirinya. Karena kita memiliki corporate culture yang cukup kuat di dalam diri kita. Itu Mbak Wulan jawaban saya. Oke, terima kasih. Gimana Mbak Salsa? Apakah masih ada pertanyaan? Oke, sambil nunggu pertanyaan selanjutnya, Bu Nita, ini slide-nya sudah tampil. Mau ini langsung lanjut ke materi selanjutnya saja sepertinya, Bu. Langsung pertanyaan. Jadi bisa dibantu mulai dari atas tadi untuk slide-nya. Paus atas ya. Oke. Jadi ini tadi penjelasan secara definisi pengertiannya. Ya, yang perlu digarisbawahi tadi yang saya sampaikan relasi, kemudian berbagai pihak ya. Karena ini bertujuan dengan bisnis, maka dengan kita berelasi tujuannya adalah meningkatkan pertumbuhan usaha. Next. Nah,
ini fungsi, manfaat, kegunaan. Mengapa membangun networking bisnis itu sangat penting? Penjabarannya adalah seperti 5 poin yang saya sampaikan dan saya bacakan tadi. Oke, next. Nah, lantas kalau sudah tahu fungsinya, lalu caranya gimana sih untuk membangun itu? Adalah 5 hal ini. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ada pertanyaan lagi nih Bu dari Mbak Novia. Mohon bertanya Bu Nita, bagaimana cara membangun networking untuk tipe orang yang introvert? Bisa dibantu jawab Bu? Orang introvert itu terkesan nggak nyaman ya, nggak nyaman untuk segala hal yang diketahui oleh orang lain. Dan coba kita make a sure, itu sangat nggak nyaman banget. Orang introvert itu kan identik menyimpannya sendiri dan tidak ingin dipublikasi atau tidak ingin orang lain tahu. Lantas bagaimana? Yang pertama adalah mendapat kepercayaannya terlebih dahulu. Ya, karena memang berbicara dengan orang introvert ini sangat susah. Saya bilang bukan susah-susah gampang, tapi sangat susah. Nah, untuk sangat susahnya itu, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Adalah membangun kepercayaan dulu. Bagaimana cara membangun kepercayaan? Adalah sering-sering melakukan komunikasi. Ya, komunikasi itu banyak hal. Mungkin say hello, kasih perhatian, tanya kabar, sharing, ajak ngobrol. Banyak sekali hal yang bisa kita bangun untuk memecah rasa introvertnya dia atau rasa ketidaknyamanan dia terhadap segala sesuatu hal yang orang lain ketahui tentang dia. Nah, apabila sudah mendapat kepercayaan itu, saya pikir tanpa kita tanya pun dia akan membicarakannya secara langsung dengan kita. Ketika kita ambil satu clue aja. Jadi kuncinya dapat dulu hatinya. Buat dia nyaman dulu deh sama kamu. Kalau misalnya udah tahu introvert, kamu paksain, bahkan kamu memecah egonya dia dengan cara fakta. Misal contoh dia introvert, tapi kamu kepo dalam arti misal kemarin dia habis pasang status nih lagi holiday di pantai gitu ya. Anita, kamu kemarin habis di pantai ya? Kayaknya seru banget deh. Nah itu dia ngerasa terancam. Terancamnya apa? Kok lo tahu sih? Padahal kan aku nggak ngomong, padahal kan aku diem-diem aja. Orang introvert itu bakalan banyak kecurigaannya negatif daripada positif. Nah, jadi kalau misalnya kita tembak seperti itu ya, jangan SKSD deh, jangan SKSD sama orang introvert. Banyak gak nyamannya yang pasti. Lebih baik dibanyakin ngobrol. Nah, ngobrol itu temanya apa? Mungkin yang saat ini kamu lihat lagi ngapain nih, ringan-ringan aja. Kamu lagi ngapain? Iya. Di berita itu hari ini ada ngomongin ini loh. Sekarang panas banget ya cuaca, enaknya ngomong kayak gitu, minum apa sih? Jadi hal-hal nyata yang bisa kita rasakan dan dia rasakan saat itu juga saat bersama kamu. Misal contohnya seperti itu. Itu jawaban saya, Mbak Ulan. Iya, tapi kadang juga ada gini Bu. Jadi kita sudah mendekati, misal kita sudah pendekatan say hello dan lain-lain itu tadi yang sudah disampaikan. Tapi orangnya itu memang sukanya itu langsung to the point. Jadi tidak suka basa-basi. Nah, seperti itu. Terus kalau semisal dia belum butuh, dia tidak akan merespon, tapi dia akan merespon kalau pas waktu dia butuh aja. Nah, kalau kayak gitu itu gimana itu, Bu? Soalnya banyak banyak sih yang biasanya saya hadepin orang-orang seperti itu. Kalau di sales itu namanya gini, depositnya kurang, narik saldonya kebanyakan. Itu kalau di sales itu. Jadi saya mau bertanya ya, misal dalam 10 hari terakhir, apakah konsisten 10 hari itu kamu menanyakan kabar dari dia? Atau di hari ke 10 hari itu tadi, kamu baru tanya kabar hari ketiga, lewat lagi hari kelima, lewat lagi hari ketujuh, lewat lagi Ya, lompat-lompat. orang akan malas ketika
nih anak ngapain? Nggak pernah nanyain kabar aku, tiba-tiba nanyain aku, malah aneh gitu loh, malah aneh. Jadi deposit kamu udah banyak belum? Kok kamu pengen tarik saldo? Apalagi cara tarik saldo kamu sama aja dalam arti misal contoh nih ya, kita ngomong sales lah, kita ngomong sales. Nyapanya itu tiap tanggal 27 sampai tanggal 31. Udah kelihatan banget dia butuh order. Ya. Akhir bulan. Orang-orang introvert itu kritis loh. Karena apa? Yang dia pikirkan tuh selalu bersifat memblokade. Wah, ada serangan apa nih? Ada serangan apa nih? Jadi ngomongnya itu harus hati-hati. Padahal sebenarnya kita ikhlas tulus, tapi eksekusi yang salah bisa jadi dia akan nangkep baru-baru dapat networking sama dia yang ada sibuk aku. Oh enggak. Oh iya. Jadinya garing banget gitu loh, Mbak. Bisa ngerasain nggak sih kayak gitu? Jadi tanyain dulu, sebelum kamu mau tarik saldo, deposit kamu udah banyak belum? Itu kalau jawaban dari saya. Oke. Iya sih, Bu. Memang seperti itu. Jadi kebanyakan yang saya temuin itu seperti itu. Mungkin mungkin dari saya yang kurang konsisten setiap hari atau mungkin memang saya yang kurang pendekatan, relasinya kurang kuat gitu. Karena mungkin tipe orang kan berbeda-beda, Bu. Ada yang suka pendekatan itu terus menurut, jadi langsung langsung tiap hari dideketin. Ada yang suka seperti itu, ada yang memang nggak tiap hari. Jadi memang orangnya cuek, jadi nggak perlu tiap hari dikasih pendekatan gitu. Ini kalau ada pertanyaan lagi, belum ada. Yang mau bertanya atau langsung open cam, silakan, dipersilakan. Jam 19.55 masih ada waktu. Alhamdulillah, kayak materi Belum aku ada. ini nyerap Berarti semua. materinya sudah Jadi, masuk, Bu. Materinya sudah masuk semua berarti. Kalau tidak ada yang bertanya. Senang saya, Mbak. Saya senang banget kalau misalnya nggak ada yang bertanya ini. Positive thinking saya adalah ini terserap dengan bagus, teraplikasi dengan bagus, dan kemungkinan besar saat diaplikasikan di lapangan itu nggak ada kendala. Karena ringan, materi saya ini cukup ringan dan mudah dipahami. Apa yang mau ditanya lagi? Udah jelas kok, misal seperti itu. Asumsi saya seperti itu ya. Insya Allah semoga benar ya. Kalau memang kenyataannya mau bertanya, Bu, karena kan sudah disampaikan semua tadi. Jadi bingung mau yang ditanyain apa. Jadi aku kudu piye, Mbak? Masih ada waktu loh teman-teman yang mau bertanya atau yang mau sharing, silahkan, monggo. Mumpung waktunya ada Bu Anita nih, kapan lagi? Oh ini Bu, ada masuk lagi dari Mbak Nadia Kotsop. Kalau dari bahasa Bu Nita tadi, kapan waktu yang tepat untuk tarik saldo atau indikasi masih harus deposit lagi? Timingnya, Bu. Bentar ya, coba aku baca lagi. Kalau dari bahasa Bu Nita tadi, kapan waktu yang tepat untuk tarik saldo atau indikasi masih terus harus deposit lagi? Oke. Yang bisa menjawab itu adalah diri Anda sendiri, Mbak Nadia. Kenapa saya bilang seperti itu? Anda ngerasa orang itu introvert, yang menilai siapa? Pasti diri Anda dong. Anda ngerasa dia udah nyaman, yang nilai siapa? Pasti diri Anda. Lawan Anda ini adalah manusia yang memiliki emosi, perasaan, dan juga akal. Nah, otomatis Anda pun juga demikian, memiliki emosi, akal, dan perasaan. Jadi kapan tariknya, kapan ininya, saya kembali lagi ke Anda. Apakah sejauh ini dia sudah cukup cair? Ketika diajak ngobrol, dia cukup enjoy nggak? Atau masih was-was, memblokade, dan lain sebagainya? Siapa bisa ngerasainnya diri Anda sendiri? Kalau misalnya Mbak Nadia nanya ke saya punya satu customer ya, yang ngomong sama saya tuh kalau ada butuh doang. Tapi saya selalu ngikutin statusnya dia, kegiatan dia, bahkan saya sering komen dan lain sebagainya. Saya nggak pernah nyerah, dan saya nggak pernah tanya juga, karena saya ngerasa
saya belum dapat sama beliaunya. Beliaunya sapa saya itu cuman masih sama, masih konsisten. Hanya ada orderan aja. Berarti deposit saya kurang banyak dan saya harus sadar diri. Saya harus tetap fight. Saya harus tetap ngomentarin statusnya dia, ininya dia. Sampai satu masa ketika saya pasang dan apa yang saya lakukan itu dilakukan kembali oleh dia. Itu berarti saya menganggap ukuran saya ini sukses. Karena saya sudah sering melakukan itu kepada klien-klien saya. Dan akhirnya saya berpikir, oh, udah waktunya nih aku tarik saldo. Jadi saya menunggu momen yang tepat saat orang memang sudah merasa aware sama saya. Saya nggak akan mundur satu langkah. Satu langkah pun saya nggak mundur. Saya akan tetap sapa dia, nge-review apa yang dia posting atau apa. Itu kan pasti meninggalkan jejak digital ya. Kalau misalnya kamu pasang status gitu kan, kamu bisa open. Siapa aja nih orang yang lihat. Kamu akan ngerasa kaget ketika orang yang mungkin udah 3 bulan nggak pernah ngikutin status kamu, tiba-tiba diikut status. Why? Berarti kan dia sudah ada satu poin yang bisa kamu tarik. Oh, ternyata dia udah mulai interest sama aku. Coba disapa. Langsung disapa saat itu juga. Gimana kabar, Pak? Sehat? Saya doakan semoga A, B, C, D, F, G, I, C. Udah nggak pernah lihat kabarnya Nita, tiba-tiba begitu dia status langsung disapa sama Nita. Berarti keadaannya sama-sama on. Siapa yang tahu diri Anda sendiri? Itu jawabannya, Mbak Ulan, Mbak Nadia. Ya, gimana Mbak Dia? Apa sudah cukup jelas? Oh, sudah paham, Bu. Pertanyaan lagi, Bu. Malam Bu Nita, izin bertanya, bagaimana cara menjaga network bisnis yang benar agar usaha kita tetap profit dan berkembang, baik usaha online maupun offline? Ini dari Pak Aan. Cara menjaga network bisnis agar usaha tetap profit dan berkembang, baik usaha online maupun offline. Gimana, Bu Nita? Unmute, Bu Nita. Terima kasih pertanyaannya Pak Aang. Ini kalau pertanyaan udah nyangkut net profit, berarti punya hitungan ya. Punya hitungan, punya takaran, punya norm. Bagaimana saya bilang ya? Karena norm, takaran, dan lain sebagainya itu kembali lagi ke apa namanya, ke individu masing-masing yang ngasih takaran. Kalau networking arahnya ke sana itu jauh lebih sensitif ya Pak Ubian. Tapi aku kasih contoh aja. Kalau kita bicara profit ya, kebetulan saya kasih contoh ini nggak jauh-jauh sama usaha kita. Bagaimana cara meningkatkan profit atau mempertahankan profit? Ada 3 cara yang saya tahu. Pertama, menambah varian. Kedua, mengurangi biaya promosi. Ketiga, menambah kuantiti penjualan. Nah, bagaimana jika ketiga hal ini diadopsi dalam keseharian networking dengan klien? Misal contoh Pak Ang punya klien A. Dianalisa dulu. Saat menghandle klien A ini, apakah varian produk di perusahaan Anda sejumlah 100, itu sudah 100% terserap pada klien A ini? Kalau kita tadi bicara varian. Ya. Kemudian biaya promosi. Sejauh ini, bagaimana cara Pak Aang menghandle biaya promosi dari klien A ini? Apakah udah habis-habisan ngabisin anggaran? Atau masih bisa direduce? Kalau kita ngomong terkait biaya. Ya, jadi biaya bisa direduce nggak? Mungkin bonusnya dikasih dalam bentuk yang lain, yang selama ini dikasih tunai atau apa, bonusnya dikasih potongan harga aja. Otomatis kalau potongan harga, itu ngebuat dia mau nggak mau harus transaksi berupa barang dong, gitu kan. Itu jauh lebih profit daripada ngasih cashback secara cuma-cuma. Oke, kemudian yang ketiga tadi, apa tadi ketiga? Varian produk, kemudian penanganan biaya, dan yang ketiga tadi caranya, aku jadi blank Mbak. Gimana Bu? Halo? Tadi kan ada 3 cara. Ya. Halo? Tadi kan ada 3 cara. Bagaimana menjaga profit dalam membangun networking secara bisnis. Ya kan? Kalau kita bicara profit, berarti kan kita sudah ada takaran angka atau norm.
nom angkanya. Profit yang dikatakan naik dan turun itu yang di angka berapa sih gitu kan. Nah, itu kan saya kembalikan ke internal masing-masing. Yang bisa saya sharing di sini adalah bagaimana cara menyikapi supaya hubungan networking-nya itu masih tetap baik dengan menjaga profit internalnya kita dulu dengan metode 3 poin tadi. Yang pertama, cara meningkatkan profit itu ada 3. Menambah varian produk, mengurangi biaya promosi, dan menambah kuantiti jualannya. Ya, jadi menambah kuantiti. Nah, kuantiti, Pak Ang coba dievaluasi. Kenapa profit klien A ini dikatakan turun ya? Juga nggak pengen ngelepas secara relasi, karena ini networking yang penting banget. Bisa nggak dilakukan atau di-convert dengan cara negosiasi secara kuantiti? Menaikkan kuantiti transaksi ini kan juga salah satu cara untuk menjaga profit, agar tidak turun ataupun tidak anjlok. Itu sih, Pak Ang, kalau misalnya bicara relasi tetap bagus itu gimana caranya? Dengan profit tetap bagus pula. Terima kasih. Terima kasih Bu Nita. Pak Aan, gimana Pak Aan? Apakah sudah cukup jelas? Sebenarnya sudah cukup, Bu. Ada pertanyaan lain? Atau yang langsung open cam nih? Open cam, open mic? Karena waktunya sudah jam 20.04, jadi satu pertanyaan lagi. Langsung saja. Ini nggak ada yang bertanya nih, Bu. Alhamdulillah. Ada lagi, Bu. Ada lagi, Bu. Ini terakhir. Dari Bu Santi. Malam Bu Nita, izin bertanya, bagaimana contoh teknik mengembangkan networking di dunia marketing? Untuk dunia marketing nih, Bu. Siap, pertanyaannya cukup membuat saya pusing ya. Ini saya jawab berdasarkan pengalaman ya, Bu Santi. Marketing membangun networking. Kalau kita kembali ke slide tadi, saya zoom ya. Ini sih, mau yang pakai sales, mau pakai marketing, mau yang pakai pembelian, mau yang pakai apapun seragamnya, 5 ini nggak pandang bulu, siapapun bisa pakai. Ini kalau jawaban dari saya ya. Di dunia marketing. Jadi pertanyaannya begini, orang marketing ingin membangun networking itu dengan cara seperti apa sih di dunia marketing ini? Bagaimana contoh teknik mengembangkan networking di dunia marketing? Oke, kolaborasi yang pasti. Kolaborasi seperti yang contoh tadi ya, Bu Sandi. Kolaborasi tadi itu adalah teknik marketing kalau saya bilang. Teknik marketingnya antara Gojek dengan Tokped. Yang kedua, naik ke atasnya lagi. Oke, kebanyakan Mbak. Yes. Nah, di sini, di poin pertama, itu ada saya tulis di dunia marketing tekniknya seperti apa? Seperti yang kita lakukan saat ini. Iya, Ini kita lagi kolaborasi antara MKO, KMT, dan SKI. Ini udah marketing banget. Di sini juga saya jelaskan juga sumber Alfa Trijaya berkolaborasi dengan Asa Autopass. Ini juga marketing banget. Ini dilakukan untuk poin ketiga, memudahkan inovasi produk. Dengan wadah poin kelima, kalau misalnya saya mengaitkan pertanyaan dari Bu Santi tadi. Jawabannya ada di
Kenapa sih perlu membangun networking? Di slide kedua itu Bu Sandi jawaban dari saya. Terima kasih. Halo, Mbak Bulan masih stay? Iya, iya. Maaf. Iya, nggak ada suaranya, Bu, di tempat saya. Jelas ya kalau teman-teman ya? Kalau di saya soalnya nge-lag. Tes. Kalau suara saya jelas ya? Halo? Tes? Saya bisa terima suaranya Mbak Bulan. Oh iya, jelas ya. Jelas, jelas. Oh iya, iya. Maaf ya, di tempat saya suaranya ini nge-lag, kurang jelas. Sudah ya, untuk pertanyaan Bu Santi sudah. Terima kasih Bu Nita, cukup jelas untuk menjalin kerjasama dan kolaborasi. Oke, baik. Ini apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah tidak ada, kita close saja ya Bu Nita ya. Sudah jam 20.09. Tes, halo? Oke Mbak Bulan. Boleh silakan. Halo? Iya, karena di saya suaranya nggak ada, putus-putus. Ini saya close saja, maaf untuk hari ini. Kalau kesimpulannya dari saya, membangun jaringan bisnis. Ya, salah satu langkah untuk ini sih, untuk apa yang dilakukan demi kesuksesan bisnis yang kita jalankan. Nah, manfaat yang didapatkan tadi yang disampaikan dari Bu Nita, ada yang pertama untuk mempermudah kolaborasi. Yang kedua, untuk meningkatkan profil bisnis. Yang ketiga, untuk mempermudah inovasi produk. Yang keempat, kesempatan bisnis semakin melebar dan platform digital. Itu adalah manfaat-manfaat dari membangun relasi. Nah, tentu saja manfaat tersebut bisa diperoleh jika kita cara-cara membangun jaringan bisnis juga tahap-tahapnya, yaitu yang pertama memperbanyak kenalan, yang kedua tadi selalu membawa kartu nama, jadi dimanapun berada kita selalu membawa kartu nama, yang ketiga bergabung dengan forum atau komunitas pengusaha atau bisnis, yang keempat memperkenalkan bisnis kita ke masyarakat, dan yang terakhir tadi adalah belajar dari orang lain. Itu yang saya tangkap dari materi hari ini. Tes. Maaf suaranya nggak ada. Mungkin langsung saja bisa dilanjutkan untuk absensi. Sebelum saya tutup. Halo, suara saya terdengar ya? Nah, terdengar ini. Oke. Terima kasih Bu Wulan dan Bu Anita atas materinya dan sesi moderatornya. Terima kasih. Ilmunya sangat bermanfaat gitu ya. Kemudian masuk ke dokumentasi untuk foto gitu ya. Ini ada 3 slide. Jadi mohon ditahan zoom-nya 3 kali gitu ya. Untuk slide pertama, sebelumnya teman-teman bisa open cam dulu. Ada beberapa yang belum open cam ya. Oke. Di dalam hitungan ketiga ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, ditunggu. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bu Wulan dan Bu Anita atas kesempatannya. Acara saya kembalikan lagi ke moderator.
Terima kasih Bu Nita untuk materi yang luar biasa pada malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup acara pada malam hari ini. Terima kasih Mbak Nadia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita, Mbak Ulan. Selamat malam semuanya. Sehat selalu.